Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tugas 13 12 yang beranggotakan saya juga Dinda Purnomo, Saya Jilan Krisnaini, saya Jasmine Yogi, saya Rizka Talia. yang berjudul asuhan perawatan pada pasien dengan hipertensi yang akan dibacakan oleh Dila. Ya, sebelumnya semua apakah sudah tahu apa itu hipertensi? Belum. Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah di atas normal atau sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik di atas 90 setelah dilakukan 2 kali pengukuran secara terpisah. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia menyatakan hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik di atas 160 per 65 mmHg. Untuk tujuan pengobatan dari hipertensi yaitu untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat tekanan darah tinggi dengan menurunkan tekanan darah serendah mungkin sampai tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung maupun kualitas hidup sambil dilakukan pengendalian faktor-faktor resiko kardiovaskuler lainnya. Kemudian ada beberapa faktor penyebab hipertensi, diantaranya adalah umur, gaya hidup merokok, genetik dan konsumsi alkohol. Kemudian untuk klasifikasi hipertensi antara lain untuk kategori optimal yaitu kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Kemudian kategori normal 120 sampai 129, diastoliknya 80 sampai 84 mmHg. Kemudian normal tinggi sistolik 130 sampai 139, diastolik 85 sampai 89 mmHg. Untuk kategori hipertensi tingkat 1, sistolik 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Kemudian kategori hipertensi tingkat 2, sistoliknya 160 sampai 179 dan diastoliknya 100 sampai 109 mmHg. Untuk kategori hipertensi tingkat 3, tekanan darah sistolik lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 110 mmHg. Untuk kategori hipertensi isolat sistolik, tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 dan tekanan diastoliknya kurang dari 90 mmHg. Untuk klasifikasi tekanan darah pada dewasa, klasifikasi normal, Dokumentasi malah foto kurang dari sekamburi. 120, diastoliknya kurang dari 40 mmHg, prehipertensi, sistolik 120 sampai 139 mmHg, untuk diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Untuk kategori hipertensi stadium 1, sistoliknya 140 sampai 159 mmHg, untuk diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Yang terakhir kategori hipertensi stadium 2, untuk sistoliknya lebih dari 160, diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dias. Grup sing 14 wong. Menurut Laini 2001 manifestasi klinis pasien hipertensi diantaranya mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, gelisah, mual dan muntah, epistaksis, kesadaran menurun. Gejala lainnya yang sering ditemukan marah,
berat ditempuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada manusia di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula saraf simpatis yang berkelanjutan ke bawah ke korda spinalis dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetikolit yang merangsang serabut saraf pascaganglion ke pembuluh darah, di mana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi dan saat bersamaan di mana sistem simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsangan emosi. Kalender adrenal juga terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi medula dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respon vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal mengakibatkan pelepasan renin merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Saat vasokonstriktor kuat yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh kontras adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air di tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Penata laksanaan dalam penanganan hipertensi terhadap penata laksanaan non-farmakologis adalah sebagai berikut. 1. Berperilaku hidup bersih dan sehat. 2. Rutin berolahraga teratur. 3. Membatasi jumlah garam. Makanan yang tinggi akan kandungan garam bisa memperbesar risiko hipertensi. Lanjutan, sedangkan tata laksana secara farmakologi adalah 1. Memberikan obat dengan dosis tunggal jika memungkinkan. 2. Tidak dianjurkan untuk mencampur angiotensin converting enzyme inhibitor. Komplikasi. Jika hipertensi tidak dikendalikan, akan dampak pada timbulnya komplikasi penyakit lain. Komplikasi hipertensi pada organ lain dapat menyebabkan penyakit lain, dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, perdarahan, selaput getah bening atau retina mata, pecahnya pembuluh darah di otak, dan kelumpuhan. Apa saja sens yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari? Sens yang berperan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang matematika, misalnya ada beberapa keuntungan dalam mempelajari sens ini. Yang pertama, memudahkan manusia dalam berhitung. 2. Sangat baik untuk fungsi otak. 3. Meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah. Pengajian keperawatan. Secara umum, pengajian keperawatan meliputi identitas pasien, alamat, pendidikan, agama, dan nomor rekam medis, serta identitas lainnya. Keluhan utama merupakan gejala utama yang dirasakan sehingga harus dibawa di rumah sakit seperti nyeri kepala dan pusing. Riwayat kesehatan sekarang, hipertensi tidak menimbulkan gejala, namun
Pada sebagian besar menderita gejala yang umum adalah nyeri kepala, pusing, dan kelelahan. Ini terjadi apabila hipertensi sudah parah menyebabkan kerusakan pada mata, otak, ginjal, dan jantung. Terkadang pasien hipertensi mengalami koma dan penurunan kesadaran. Riwayat kesehatan dahulu. Adakah riwayat penyakit yang sama seperti yang dialami sekarang? Contohnya hipertensi, asma, diabetes mellitus. Apakah pernah merokok, konsumsi alkohol, dan menggunakan kontrasepsi oral? Riwayat kesehatan keluarga. Apakah dari generasi keluarga sebelumnya memiliki penyakit yang sama seperti yang diderita pasien saat ini? Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Pengajian keperawatan. Yang pertama ada data umum, pengajian keperawatan, identitas pasien. Identitas pasien. Observasi dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang Baitul Izza 1, ruang Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasien bernama Nyonya S, berusia 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, yang bertempat tinggal di Pondok Raden Patah, Blok 5, nomor 8. Pasien bekerja sebagai pedagang dengan pendidikan terakhir SV. Pasien masuk rumah sakit diantar oleh anaknya, Tuan A, dan diagnosa medis yang didapat adalah hipertensi. Pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 21.20, pasien mengatakan keluhan yang dirasakan yaitu nyeri sudah dirasakan lumayan lama, rasanya cenut-cenut seperti ditekan, nyeri bagian kepala dan tengkuk. Skala nyeri 4 dari 1 sampai 10. Keluhan yang dirasakan saat duduk, berdiri, dan berjalan muncul secara tiba-tiba. 2. Analisa data. A. Data subjektif. Pasien mengatakan nyeri pada saat posisi duduk, berdiri, dan berjalan. Yang B. Data subjektif. Pasien tampak meringis, gelisah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, lesu, dan lemah. C. Diagnosa keperawatan dan prioritas keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencernaan fisiologis. 2. Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. D. Intervensi keperawatan. Tanggal 25 Januari 2021 pukul 11, diagnosa keperawatan nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, mual menurun, tekanan darah membaik. Intervensinya identifikasi nyeri, beri teknik dan farmakologi untuk mengurangi nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 11.05 dengan diagnosa keperawatan gangguan pola tidur. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status kenyamanan gelisah menurun, keluhan sulit tidur menurun, kebisingan menurun, pola tidur membaik. Intervensinya identifikasi aktivitas tidur, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Implementasi keperawatan. Tanggal 25 Januari 2021 pukul 11.30, diagnosa keperawatan nyeri akut. Implementasinya: 1. Mengidentifikasinya kala nyeri, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, 3. Menjelaskan strategi meredakan nyeri, 4. Mengkolaborasikan pemberian analgetik jika perlu. Pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 11.30 dengan diagnosa keperawatan gangguan pola tidur. Implementasinya: mengidentifikasikan pola aktivitas tidur, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Evaluasi. Tanggal 20
8 Januari 2021 pukul 15, diagnosa keperawatan nyeri akut. Catatan perkembangan subjektif, pasien mengatakan pusing dan nyeri kepala skala nyeri 4 dari 1 sampai 10. Objektifnya tekanan darah 156/83 mmHg, nadi 70 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. A. Masalah tidak teratasi. P. Lanjutkan intervensi 1, 2, 3, 4. Pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 3, gangguan pola tidur. Subjektifnya pasien mengatakan masih mengeluh sulit tidur dan sering terbangun. Objektifnya pasien tampak lemas dan lesu. Hanya masalah tidak teratasi. Planningnya lanjutkan intervensi 1, 2, dan 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.